di sini, terus gerak dan bernyanyi. Panas hujan gak peduli, yang penting damai di hati. Balikpapan gak anarkis. Wih, cukup kayaknya ya. Kembali lagi di program Planet Football, If You're Football Fanatic. Kayaknya kita nih Bang, lanjut lagi kita bicara soal Persiba, soal pertandingan kemarin kayaknya Bang ya. Iya. Evaluasi yang panjang untuk pelatih Jaino Matos juga Bima Sakti nih Bang. Masukan-masukan apa sih yang kita bisa kasih buat Persiba ini? Karena nggak ada alasan lagi gitu loh, nggak ada alasan lagi untuk Persiba ini bukan ajang-ajang main-main lagi nih kayaknya sudah ini. Ini masukan apa sih yang dari teman-teman buat Persiba kali ini? Ya sebenarnya sih kalau masukan kita hanya bicara sharing ya. Karena pada dasarnya manajemen, pelatih, asisten pelatih, saya rasa mereka lebih bisa menilai ya kualitas pemain dan sebagainya. Sedangkan kita hanya bagaimana cara melihat kita kualitas pemain di lapangan. Karena sebenarnya banyak syarat-syarat dan ketentuan sebenarnya menjadi seorang pemain kan, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Tapi kalau kita sebagai penonton ini hanya menilai kualitas di lapangan. Jadi bagaimana bermain bagus. Tapi kalau dilihat dari kemarin, seluruh pemain Persiba sudah tampil penuh semangat dan kita percaya tampil semangat, kualitas juga bagus. Ya paling kalau kita menilai hanya bicara apa sih yang kurang kan gitu. Nah kalau dilihat kurang, kita nyatalah di Persiba tidak bisa mencetak gol. Ya itu. Sedangkan gol yang terjadi dari pihak Arema pun hanya sebuah bola mati atau set piece ya kan, yang dilakukan oleh tim Arema, bukan sebuah kerjasama tim kan gitu. Jadi pada dasarnya kita menilai bahwa kita hanya membutuhkan benar-benar sebuah kualitas seorang striker lah itu. Tapi kalau dari kami apapun hasilnya kami tetap support lah dengan kayaknya kita tahan dulu Bung ya. Buat teman-teman yang di rumah atau seluruh warga Balikpapan yang ingin bergabung dengan kita di sini, kita buka juga line interaktif di 734 994 ya. Sekali lagi 734 994 buat seluruh warga Balikpapan yang ingin tanya-tanya tentang Persiba, tanya tentang Korwil Pagerijo ini apa sih, gimana sih caranya masuk jadi anggota Pagerijo ini, gimana sih caranya itu loh Bang. Kayaknya kita lanjut lagi Bang ya. Oke. Ini tentang pemain-pemain yang comeback ke Persiba lagi seperti Matsunaga, Iqbal Samad, juga Antonio Teles. Bagaimana sih penampilan dari 3 pemain yang comeback ke Balikpapan ini, gimana sih performanya tuh Bang? Ya kalau kita lihat hasil kemarin dengan Arema, secara kualitas mereka masih bagus. Yang kita lihat Antonio Teles dengan Matsunaga ya, dari skill, dari fisik mereka masih mampu untuk mengangkat Persiba lebih baik. Hanya memang yang masih kurang, memang yang menjadi sorotan mutlak kita adalah seorang striker ya. Itu yang besar harapan kita. Mudah-mudahan lah ada striker baru ya, yang informasinya masih ditahan lah menjadi sebuah rahasia kan. Ya mudah-mudahan pada lawan Sriwijaya nanti di kandang bisa kita dapatkan. Kayaknya sudah ada yang pengen gabung sama kita nih. Ya. Iya, halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa? Dengan Hari. Hari di mana, Mas? Di Kampung Baru. Di Kampung Baru ya. Oh, yang mau tanya-tanya apa nih, Mas? Ini mau nanya apa alamatnya di Korwil Pagerijo itu di mana? Oh, alamatnya Korwil Pagerijo di mana sih, Bang? Om Sugeng ini. Alamatnya Bang. Mic-nya mana ya? Ya. Oke Mas, alamatnya Korwil Pagerijo di Jalan Pagerijo atau enggak Jalan Seram RT 27 Jalan Perapatan. Ya, tapi jangan tanya-tanya aja Mas, gabung ayo sama Pagerijo. Sama Kelurahan Perapatan. Kalau mau bergabung gimana? Caranya bergabung kalau gimana, mau Bang? bergabung bisa aja. Syaratnya apa Bang? Syaratnya kayaknya kita nggak ada deh. Nggak Yang ada, penting nggak kita nggak ngelem aja sama narkoba jauhin narkoba aja. Sama narkoba juga jauh ya. Nggak ada deh. Nggak ada kayaknya. Saya yakin, makanya teman-teman semua ini, Bang Co ya, saya yakin kan boleh kamu supporterin Persiba Balikpapan. Waduh, habis pulsanya dia ini kayaknya. Kasihan pulsanya habis. Dia kasih tahu aja Bang, lebih lengkapnya aja Bang. Oke, untuk Mas yang nelpon tadi ya, Mas Hari yang ada di Kampung Baru. Kalau mau bergabung dengan The Big Man Pagerijo,
datang aja ke Jalan Prapatan RT 27 di Kelurahan Prapatan. Itu tahu semuanya kok. Di mana Pagar Hijau kumpulnya? Itu aja. Boleh masih anak kampung baru gabung ya? Terserah Oh, dari boleh mana aja ya. kita welcome Boleh. aja kok. Kita terima semuanya. Yang penting kita satu anti narkoba, jauhin narkoba. jauhin ya. Itu dia. Yang saya sarankan itu aja. Terima kasih. Bung Kalau Ucok. mabuk janda aja nggak apa-apa. Kita lanjut nih bang, bahas soal enggak, aku mau nanya lagi nih. Jumlah teman-teman Pagar Hijau sekarang lengkapnya berapa sih? Yang sudah tergabung sekarang secara resmi di Pagar Hijau itu berapa sih sekarang? 150 kah 200 kah? Ayo ketuanya nih, aku mau. Namanya dulu mas, siapa mas? Kayaknya belum kenal kita ini. Nama saya Sambut Ramadan, ini sementara pegang tongkat estafet dari yang tua-tua, yang senior, jadi generasi terpada. Untuk jumlah yang terdaftar mungkin sekitar 60-an. Itu yang terdaftar, yang dulu-dulu atau yang belum comeback lagi atau belum terdaftar mungkin ya bisa lebih, Bisa sampai ratusan 150 ke ya? atas lah Mas. Sekarang sekitar 300-an kayaknya. Kurang lebih lah. Kan Kalau untuk seluruh ini dari bukan Pagar Hijau aja Prapatan RT berapa kalau gabung Ada bisa yang pengen jadi. gabung sama kita. Iya, halo selamat malam. Iya, iya. Gimana? Malam. Ya, dengan siapa mas? Dengan Dwi di satu. Dengan Dwi di Strat 1. Strat 1. Oh teman-teman ada yang kenal nih kayaknya nih. Mungkin. Kayaknya ada yang kenal ya. Mungkin ya. Iya ada yang kenal ya. Mau nanya Silakan. soal apa nih mas? Ya, Mas, aku mau tanya sedikit tentang Pagar Hijau. Mengenai apa perbedaannya logo Pagar Hijau dengan logo Balistik? Oh, aku nggak paham. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah tahu dulu di logo Balistik itu ada yang pertama dan sekarang ada yang kedua. Iya. Nah, apa perbedaannya? Karena saya lebih tertarik dengan logo Pagar Hijau nih. Woi, dia lebih tertarik dengan logo Pagar Hijau malah mas ya. Ya kayaknya aku biarkan ketua eksternal yang jawab ini. Apa nih bang perbedaannya bang, logo Pagar Hijau dengan logo Balistik nih bang? Ya, terima kasih. Pertanyaannya berat, penuh beban dan tanggung jawab. Jadi Penuh makna ceritanya nih, Bang, ya. maknanya dalam gitu kan. Jadi memang harus saya akui dan itu nyata bahwa ini kita sosialisasi ya, bahwa dasarnya logo Balistik itu dari teman-teman Pagar Hijau. Itu dan mereka semua tahu. Nah kemudian memang awal mulanya kita logo Balistik. Nah kebetulan ini ada Om Sugeng pakai logo Balistik yang bisa- pertama. Bisa ini. Dilihatkan kah bang, logonya gimana sih ini. logonya sih? Nah ini Nah, kamera bisa di kamera mungkin bisa melihat logo Balistik yang pertama. Oh, Ini logo seperti Balistik ini. awal ya? Boleh saya berdiri ya Pak? Iya iya. Jadi dulu awalnya kita logo Balistik seperti ini. Jadi ada beruang menggunakan tameng. Kemudian ada juga selempangnya yang lebih mengidentis Artinya apa tuh, Bang? artinya Artinya tuh, Bang? sebenarnya lebih kesan kedaerahan ya. Jadi ada tameng, ada mandau, ukiran Dayak. Ini lebih tercermin bahwa beruang ini asli Kalimantan. Cuman karena situasinya mungkin ya, kita takut ada beberapa hal mungkin di sini yang kok beruang dikasih pakaian atau apa, ini kan banyak arti ya. Iya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita coba merubah logo yang pertama. Coba Mas berdiri Mas. Nah ini jadi kita sekaligus sosialisasi, tidak ada pembohongan publik. Coba balik. Tetap Nah. dengan rantai di kelilingnya Ini ya. logo Balistik yang kedua. Nah ini, nah dengan ini kan beda. Kebetulan kita membawa contoh, bukan jualan ini ya, membawa contoh saja. Nah kemudian yang kedua, ini hanya kepalanya saja. Jadi ini kepalanya akhirnya terpotong seperti ini, tapi lainnya itu sama, tetap sama. Hanya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam artian kecemburuan. Kemudian di tulisan Balistik juga ada sedikit perubahan. Tapi secara umumnya nggak ada masalah ya. Oke, boleh silakan duduk para model. Kalau boleh tanya, Mas, Wih, selanjutnya apa ya? Ya lanjut Pak. Ya. pertama logo pertama diterbitkan siapa, terus yang kedua siapa? Itu yang sampai saat ini kita teman-teman juga belum banyak yang tahu. Oh, ini ini Pak Dwi ini juga dari anggota Balistik atau lain ini? Saya Balistik. Oh, Balistik juga Mas. Ya, Korwil mana Mas?
Ada deh ya Mas ya. Nggak tahu deh kayaknya nih. Jawab lagi lah. Ya, jadi pada saat itu sudah kita sahkan logo balistik yang pertama. Kemudian kita mengagendakan rapat selanjutnya dengan semua core wheel yang ada. Akhirnya kita coba revisi, kita adakan perbaikan, hanya konteksnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam artian kan banyak yang terjadi, sisi cara menilainya, beruang dikasih pakaian atau tanda kutip ya, itu asli Dayak atau apa kok digunakan di binatang beruang, kan seperti itu yang kita hindari. Akhirnya kita rapat dengan seluruh core wheel, kita bahas supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kita putuskan. Dulu masih ada berapa core wheel tuh Bang? Itu tidak, kurang lebihnya sekitar 14 core wheel lah, tidak sampai lah. Jadi pada saat itu kita bicarakan, akhirnya kita putuskan untuk mengambil kepalanya saja itu. Tapi arti pengertian dalam arti lainnya, misalkan ukiran Dayak tetap ada, rantai sebagai persatuan itu tetap ada. Rantai itu sih artinya itu ya Bang? Iya, itu artinya persatuan. Ya Pak Dwi, ada lagi yang mau ditanya Pak Dwi? Kalau untuk gambar dari pagar hijau sendiri saya suka, cantik, manis. Suka ya. Jangan jatuh cinta loh. Jangan jatuh cinta. Ini ada yang respect nih. Ini tapi juga teman kita yang nelpon ini dia bagus banget sih. Ya mungkin sebagai anggota juga wajib hukumnya untuk mengetahui nilai-nilai sejarah dari organisasinya sendiri ya Bang ya. Betul, betul. Dan kami sangat-sangat respect dengan hal yang seperti ini. Jadi paling tidak bahwa kita mencintai organisasi bukan hanya ikut rame-ramenya, datang ke stadion, begitu ditanya tanggal lahirnya balistik atau tanggal lahirnya The Beerman berapa, nggak tahu. Nah ini kan harusnya kita mencintai baik The Beerman atau balistik ya luar dalam lah. Itu yang kita harapkan. Ya memang tadi ada beberapa kata Om Sugeng juga, ini juga masukan buat kita bagaimana kita mengakomodir regenerasi kita jauhkan dengan yang berbau dengan narkoba, kita arahkan ke stadion tertib, datang awal bagus, pulang baik. Nah ini itu. Jadi ya kami sangat besar harapan kita bahwa khususnya pemerintah kota menilai bahwa balistik inilah pengarahan kita untuk generasi-generasi kita ke depannya. Sumbangsi balistik, sumbangsi The Beerman kepada kota Balikpapan salah satunya seperti inilah. Ini yang bisa dipersembahkan dari teman-teman. Iya, betul. Ya, Pak Dwi sudah puas atau mau menanya lagi? Satu lagi Bang Ucok. Iya, silakan. Yang paling penting itu satu Bang Ucok. Di mana saya bisa beli kaos pagar hijau. Itu mau pesannya berapa lusin ini Pak? Tapi ada nih Bang, selain anggota pagar hijau, apa boleh juga membeli kostum atau baju korbel? Sebenarnya dari pagar hijau kita welcome ya dengan siapapun ya. Yang pasti dia orang Indonesia, warga negaranya jelas, punya identitas diri, ya kita sangat menerima gitu loh. Inilah salah satunya bagaimana kita coba mengembangkan pagar hijau sendiri ke arah yang lebih bagus, lebih baik, lebih besar kan seperti itu. Jadi kalau memang Mas Dwi ini mau pesan kaos bisa langsung datang aja ke pagar hijau, dan mungkin baiknya bisa menjadi anggota kami, itu jauh lebih baik. Gitu. Dan satu lagi aku tambahin buat Mas Dwi nih, bayar Mas. Jangan gratis. Nggak ada yang gratis ya. Itu seperti lagunya balistik gitu ya. Seperti gimana itu? Di balistik gak ada yang gratis. Di balistik selalu bayar karcis. Di balistik itulah tolong selebritis. Balistik. Asik. Ya, Pak Dwi puas? Siap, puas. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi. Kita bisa maju bersama-sama dengan pagar hijau. Amin. Terima kasih. Kita lanjut ke ngobrolin soal Persiba ini Bang. Tapi kayaknya kita setelah pariwara berikut ini tetap di Planet Soccer, if your football fanatic.